Tes satu. Cek cek cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Jambi, khususnya para calon mahasiswa UT Jambi yang kita harapkan bergabung ya. Selamat berjumpa dalam acara Tanya UT yang disiarkan secara live streaming langsung dari kantor Universitas Terbuka Jambi, Jalan Gajah Mada nomor 51, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Para pemirsa, program ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan promosi tentang UT melalui berbagai media sosial UT Jambi setiap hari Kamis jam 3 sore dengan tujuan untuk lebih mengenalkan UT Jambi di hati masyarakat Provinsi Jambi. Baik pemirsa sekalian, mungkin terlebih dahulu kita ingin menyapa ya para penonton atau pemirsa kita dari mahasiswa atau calon mahasiswa dari Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Selamat bergabung. Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, Rimbo Bujang, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Obrolan kita kali ini akan membahas seluk-beluk Universitas Terbuka, menyambung program Tanya UT minggu lalu yang sudah membahas tentang UT Jambi dari masa ke masa. Nah, untuk kesempatan hari ini atau kesempatan kedua ini bagi kita di program Tanya UT, kita akan membahas seluk-beluk lain dari UT Jambi. Untuk itu telah hadir Ibu Rina Astarika, SPMP, selaku manajer registrasi dan ujian. Selamat datang di studio mini kita Bu ya. Jadi kita punya studio mini ya di UT Jambi untuk kita biasanya mengadakan kegiatan ya yang sifatnya sosialisasi untuk para warga atau masyarakat Jambi. Baiklah, terima kasih atas kesediaan para pemirsa semua pada kegiatan live Instagram dan Facebook hari ini. Instagram kita di @ut_jambi dan Facebook di UPBJJ UT Jambi. Baiklah Ibu, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Untuk para pemirsa yang menyaksikan program ini, kita ingin kenal dulu nih seperti apa profil singkat perjalanan karir Ibu Rina dari awal di UT hingga saat ini. Silakan Ibu Rina. Oke sahabat UT, perkenalkan nama Ibu Rina Astarika, SPMP. Ibu adalah salah seorang dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi. Penempatan Ibu untuk UPBJJ UT Jambi. Nah, Ibu bergabung di UPBJJ UT Jambi ini Pak Caki itu sejak tahun 2009 akhir. 2009. Iya. Oke. Hingga saat ini. Berarti sudah sekitar 13 tahun ya. Wah, cukup lama ya Bu ya. Iya. Dan saat ini Ibu ya, saat ini saya dipercayakan oleh Universitas Terbuka sebagai manajer registrasi dan asesmen. Oh, manajer registrasi dan asesmen. Jadi bidangnya registrasi dan ujian. Oke. Jadi teman-teman sahabat UT, jadi di UT itu ada bagian dari bidang layanan akademiknya yaitu dalam dunia registrasinya sampai ujungnya yaitu ujian ya. Nah, itu di UT Jambi dibawahi atau digawangi oleh tim yang dikomandoi oleh Ibu Rina Astarika. Baiklah Ibu Rina, kita kali ini mengangkat tema untuk 1 jam ke depan ini. Kita ngebahas tentang sistem belajar atau alumni dan juga mungkin keberadaan kelompok belajar. Oke, ya, karena mungkin para mahasiswa atau calon mahasiswa mungkin sebagian ada yang belum tahu
sebagian sudah tahu tapi belum terlalu memahami. Ya, begitu ya Bu ya. Nggak ada salahnya kita ngulik tentang sistem belajar di UT ini. Boleh tanya-tanya sedikit Bu, dari yang paling awal ya, seperti apa sih sistem belajar di universitas terbuka? Jadi begini, Ya. UT itu menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Jarak jauh dan terbuka. Iya. Oke. Jadi jarak jauh itu maksudnya atau dalam proses pembelajaran itu tidak dilakukan secara tatap muka, tapi melakukannya melalui media. Misalnya media cetak, media cetak seperti modul atau sering disebut sebagai BMP. Iya, buku materi pokok. Buku materi Kemudian pokok. juga menggunakan media non cetak seperti audiovisual, televisi, internet. Ya. Seperti itu kira-kira. Oh, itu sistem belajar jarak jauh. Iya, dengan makna perguruan tinggi jarak jauh. Kemudian kalau terbuka itu dimaknai sebagai pembatasan, bahwa di dalam UT itu tidak ada pembatasan usia. Tidak ada, betul. Iya, tidak ada tahun ijazah, waktu registrasi, masa belajar, kemudian tidak ada frekuensi mengikuti ujian, seperti itu. Maksudnya tidak ada frekuensi mengikuti ujian. Ya, jadi begini maksudnya, bahwa di dalam UT itu, masa UT itu bisa mengikuti ujian sepanjang setahun 2 kali, seperti itu di masa-masa registrasinya. Artinya tidak ada DO gitu. Iya, seperti itu maksudnya. Sepanjang hayat, seperti itu. Jadi UT tidak ada DO, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT atau calon mahasiswa UT itu harus sudah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau SLTA dan sederajat, Yang seperti penting itu. udah tamat SMA. Iya, betul sekali. Paket C bisa juga. Boleh dong. Boleh. Oke, jadi teman-teman yang ada paket C, monggo silahkan bergabung di UT Jambi, seperti itu Pak Ceki. Yang penting sudah tamat SMA. Iya, sekolah menengah atas. Boleh paket C. Boleh. Itu bisa berkuliah di UT. Iya, betul sekali. Tidak memandang usia. Tidak memandang usia, Mau tidak usia memandang tahun ijazah. Iya, betul. Oke, wow. Berarti bisa banyak dong mahasiswanya sebenarnya ya. Iya, Karena alhamdulillah. tidak terbatas ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke, kalau tadi kan penerapan sistem belajar di UT. Nah, apa sih sebenarnya atau bagaimana sih cara belajar bagi mahasiswa UT sendiri? UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Mandiri. Iya, mandiri dalam arti kata bahwa mahasiswa itu sendiri harus mempunyai prakarsa dan inisiatif sendiri. Belajar mandiri itu bisa dilakukan secara pribadi, perorangan, ataupun dilakukan secara kelompok. Dalam bentuk kelompok belajar atau pokjar, atau juga dalam kelompok tugas tutorial, seperti itu. Pembelajaran mandiri berarti bukan berarti belajar sendiri. Enggak begitu. Iya. Gitu ya. Sebenarnya bisa membuat kelompok juga. Iya, boleh. Untuk belajar. Kan katanya kan belajar bareng itu kan lebih seru ya. Iya, betul. Ya, jadi artinya kalau ada anggapan mungkin yang bilang kalau di UT belajar mandiri sendiri-sendiri, salah berarti itu ya. Enggak gitu. Sebenarnya bisa kita ajak teman-teman lain. Boleh, silakan. Buat rame gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi sudah disinggung tentang kelompok belajar. Nah, seperti apa kelompok belajar yang dimaksud kalau di UT itu, Bu? Nah, kelompok belajar di UT itu ada 2 sebenarnya. Bisa dikatakan sebagai kelompok belajar mandiri dari mahasiswa sendiri atas dasar inisiatif mahasiswa. Kemudian mereka mempunyai satu visi misi, satu tujuan untuk sukses mereka belajar di UT. Itu disebut sebagai kelompok mandiri mahasiswa, seperti itu. Mandiri. Kemudian ada juga kelompok belajar yang dibentuk oleh UPBJJ-UT. Seperti itu. Jadi ada pengurus yang dibentuk oleh UT yang tujuannya untuk membantu seluruh mahasiswa UT yang misalnya yang ada di kabupaten. Nah, mereka itu disebut sebagai pengurus pokjar, seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, pokjar itu singkatan dari kelompok belajar, seperti itu. Belajar ada kelompok belajar mandiri, ada kelompok belajar UPBJJ-UT. Iya, betul sekali. Nah, untuk di UT Jambi sendiri kita pengen tahu ada berapa pokjar yang sudah terdata, Bu? Oke, kalau saya tidak salah itu ada 18 pokjar, Pak Jagi. Jadi iya, 18 pokjar hampir di setiap kabupaten kota yang ada di Kota Jambi itu ada pokjarnya. Seperti Kota Jambi itu ada Pak Sulaiman. Kemudian iya, ada sendiri. Kemudian ada pokjar juga yang untuk program pendidikan dasar, kemudian ada juga yang non pendidikan dasar, ngurus pokjar juga, seperti itu. Ada pokjar untuk program pendidikan dasar, ada non
non pendidikan. Iya. Maksudnya seperti apa pendidikan dasar? Nah, itu misalnya yang teman-teman yang mengambil kuliah atau mahasiswa yang mengambil di S1 FKIP seperti itu, yang untuk PG PAUD, PG SD seperti itu ada pengurus pokjarnya juga. Kemudian untuk yang misalnya fakultas lain seperti di Sorolangun, itu ada Fakultas Sains dan Teknologi ya, banyak teman-teman mungkin dari agribisnis. Nah, itu biasanya nanti belajar barengnya dengan Bu Robi. Di situ ada pengurus pokjarnya juga. Iya. Untuk program non pendidikan dasar. Iya, itu sampai contohnya. Beberapa kabupaten lain. Iya, hampir semua kabupaten kita pakai. Ada ya gitu. Iya, bahkan Merangin itu ada 3 pokjar di sana. Merangin ada 3 Iya, betul sekali. Besar berarti ya. Atau itu penentuan banyak sedikit itu dari mana, Bu? Bisa? Dari jumlah mahasiswa yang mereka urus. Iya. Berarti semakin banyak pengurus pokjar di sana ya. Berarti oke, betul sekali. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, bagaimana cara menerapkan strategi, Bu? Kalau tadi kita udah bilang belajar mandiri, mahasiswa belajar mandiri. Nah, strategi yang harusnya diterapkan itu seperti apa untuk mahasiswa? Oke. Cara belajar mandiri itu bagi mahasiswa UT itu sebenarnya ada 2. Yang harus mahasiswa UT ketahui gitu ya. Yang pertama itu dari time manajemennya, manajemen waktu. Iya. Nah, kan kebanyakan mahasiswa UT ini kan orang pekerja gitu ya. Nah, jadi mereka harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kapan untuk belajar, kapan untuk bekerja dan bersosialisasi seperti itu ya. Nah, di sisi lain yang kedua, seorang mahasiswa UT itu harus mengetahui masalah teknis dalam arti kata bagaimana cara membaca modul. Jadi mereka harus tahu. Iya, supaya cepat kan modul UT itu kan segini-gini nih tebalnya nih. Ada yang kata mereka kan, kata mahasiswa, waduh ini modul UT ini kalau baca novel enak banget gitu ya. Nah, tebal-tebal. Jadi untuk mempelajari modul itu punya teknis sendiri yang namanya screening dan skimming. Nah, seperti itu. Jadi ada cara membaca cepat modul UT. Nah, seperti itu kira-kira. Sebenarnya kita jangan langsung takut gitu ya. Iya. Buku tebal gimana cara bacanya atau gimana bacanya pasti bakal bosan. Nah, cara belajar mandiri itu bagi mahasiswa baru itu akan dikupas di kegiatan LKPBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar mahasiswa seperti itu. Ada nanti OSMB, orientasi studi mahasiswa baru, ada yang namanya nanti PKBJJ, pemantapan kemampuan belajar si mahasiswa tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya mahasiswa baru jangan takut lah untuk nggak boleh takut. Tidak pasti khawatir. Gimana nih caranya, kami aja nggak pernah ketemu. Sama teman-temannya, sama dosennya gitu ya. UT memberikan layanan. Jadi walaupun tidak bertemu, walaupun mungkin tutorialnya itu tidak ada tatap muka, tapi mahasiswa itu bisa mengakses gitu ya, mengakses. Ada layanan bantuan belajar. Ada manajernya sendiri itu yang mengurus di UT seperti itu. Ada bidangnya seperti itu. Menangani masalah layanan bantuan belajar untuk mahasiswa UT seperti itu, Pak Jadi. Para teman-teman pemirsa di rumah yang menonton live ini ya, live Instagram dan Facebook, bahwa sistem belajar di UT jangan jangan dijadikan sesuatu hal yang menakutkan sebenarnya, walaupun mungkin ada yang beranggapan pembelajaran secara mandiri, tidak ketemu teman, tidak ketemu tutor, guru, dosen gitu ya. Betul. Pasti akan ada pembimbingan ya, akan ada layanan yang diberikan. Betul sekali. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh UT kepada mahasiswa itu agar pembelajaran secara mandirinya itu berjalan dengan lancar? Apa poin pentingnya supaya mahasiswa apa yang diinginkan? Yang diinginkan UT, mahasiswa itu pertama itu cepat selesai dari UT, kemudian memiliki IPK yang lumayan tinggi. Jadi memang teman-teman lulusan UT itu bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain seperti itu yang konvensional tentunya. Jadi kita nggak boleh kalah saing itu dengan teman-teman Unja. Ayo. Seperti itu. Bahwa kita semua sebenarnya sama aja. Aja mau kuliah di UT di mana-mana sama. Nah, kita bicara tentang sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang UT terapkan ini, Bu. Dengan metode jarak jauh ini ya. Ini kan agak asing nih ya bagi orang awam lah ya. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya hal ini itu resmi atau sebenarnya seperti apa di mata pemerintah gitu atau
di bawah aturan pendidikan kita sendiri, Bu. Oke. Jadi gini Pak Ceki, sistem pendidikan UT itu merupakan bagian dari subsistem pendidikan nasional kita. Berarti secara undang-undang, pendidikan tinggi jarak jauh itu resmi dan ilegal. Gitu, dilindungi dan undang-undang. legal, ya, sah, Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan bahwa UT semua program studi dan jurusan yang ada di UT itu sudah terakreditasi oleh BAN PT. Oh Iya, itu yang pertama. Kemudian dari sisi manajemennya, UT itu memiliki ISO. Diaudit. Iya, ada standar kelayakan pelayanannya. Kemudian yang terakhir itu juga UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh itu diakui di dunia internasional untuk kalangan PTJJ. Ada namanya ICDE, jadi International Council untuk Long Education seperti itu. Ada lembaga PTJJ dunia. Itu ya, semua perguruan tinggi jarak jauh itu diaudit itu oleh ICDE tadi seperti itu. Jadi jangan ragu. Iya, jangan ragu. Jadi secara nasional, internasional, gitu ya, iya, UT diakui seperti itu dalam sistem pendidikan nasional kita. Seperti itu Pak Tidak Ceki. hanya di nasional, juga Iya, internasional. bahkan dunia internasional pun mengakui UT, universitas terbuka. Di samping itu menarik tadi akreditasi ya. Kita juga sudah terakreditasi Iya, BAN PT, betul baik sekali. prodi yang ada maupun institusi kita. Iya. Akreditasi kita apa aja, Bu? Akreditasi kita itu adalah kita kebanyakan A, ada juga beberapa poin yang B. Ada yang termasuk A, ada yang B. juga termasuk juga untuk program pasca sarjana kita yang magister dan doktoral itu sudah B seperti itu. Wah, itu nggak gampang loh ya mendapatkan. Iya, nggak gampang akreditasi sekali. A dan B itu ya. Iya, betul sekali. Walaupun sistem belajar jarak jauh, tapi akreditasi kita diakui gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sistem belajar sampai ke legalitas sistem pendidikan UT. Nah, kita bicara ke nggak cukup atau nggak lengkap rasanya kalau kita nggak berbicara tentang bagaimana lulusannya. Oke. Bagaimana alumni. Nah, menurut Ibu sendiri pengertian alumni itu apa sih? Oke. Dalam lingkup perguruan tinggi, itu alumni itu ialah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di suatu perguruan tinggi dan dinyatakan lulus. Kalau sudah dinyatakan lulus, maka dikatakan alumni. Seperti itu. Sudah lulus, tadi alumni. Iya, betul sekali. Kalau Pak Ceki kemarin dari mana? Saya kebetulan juga dari salah satu perguruan tinggi di Jambi. Berarti alumni perguruan tinggi itu ya. Nah, berkaca dari hal tersebut, artinya UT sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang sudah disinggung minggu lalu, yang diresmikan pada tahun 1984, saat ini memiliki banyak alumni dong. Jelas sekali. Kira-kira ada berapa nih alumni kita? Kalau Ibu tidak salah itu sejak berdirinya tahun 1984 hingga saat ini ya, mau 2022 ya. Mendekati nanti September kita 38 tahun UT. September nanti ya. Kalau sekarang masih 37 tahun lebih sedikit. Sudah matang banget. Kalau orang itu kan sudah dewasa, mendekati 40 kan, 40 itu usia dewasanya. Berarti UT sudah sangat matang sekali. Nah, lulusan UT itu Pak Ceki hampir mendekati 2 juta mahasiswa di seluruh Indonesia, termasuk luar negeri. 2 juta. Iya, termasuk luar negeri juga. Iya, luar negeri. Kita ada iya dong. Kita ada UPBJJ UT luar negeri seperti itu. Kemudian untuk Jambi, Jambi itu sekitar 27.300-an. 27.300 di antaranya. Iya, itu diambil oleh alumni UT Jambi. Alumni UT Jambi. Iya, betul sekali. Sekitar 2.020.000 ya. 27.000-an. 27.000-an ya. Seperti itu. Itu tersebar ya di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Kalau yang menarik nih, yang luar negeri tadi itu mahasiswa UT yang ada di luar negeri itu mereka apa sih Bu? Maksudnya berprofesi sebagai apa atau kenapa mereka? Atau kenapa bisa berkuliah di UT juga? Sekarang ya saat ini kan pemerintah kita juga sudah mencanangkan pendidikan nasional ya. Nah, termasuk juga
kalau di luar negeri itu ada beberapa TKW, kemudian ada juga mungkin pekerja luar negeri. Oh, para pekerja luar negeri, baik itu dari pemerintah ataupun swasta. Kadang-kadang juga dari sisi medis gitu ya. Mungkin juga dokter-dokter di sana, ada juga perawat yang juga mengambil program S1UT seperti itu di luar negeri. Jadi mereka sebenarnya warga negara Indonesia. Iya, warga negara Indonesia juga ada yang lagi bertugas di luar negeri seperti itu. Oh. Ada juga loh warga negara asing. Ada juga. Ada juga. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada peujarnya di situ, peujar luar negeri namanya nanti. Iya. Beberapa negara ya? Iya. Nah, jadi bangga gitu. mahasiswa UT. Bangga dong menjadi mahasiswa UT. Ternyata mahasiswa UT itu tidak hanya di skala kita di sini ya. Iya, sudah mendunia. Bukan nasional lagi. Teman kita juga. Iya, betul. Mahasiswa UT ada yang di luar negeri. Di luar negeri juga. Ya, nah ini menarik juga nih, ada pertanyaan yang disiapkan untuk alumni yang tadi tersebar itu, Bu. Nah, pengen tahu juga nih para pemirsa kita ini, ada nggak yang dari kalangan kalangan petinggi gitulah ya, atau artis atau orang terkenal gitu, Bu, supaya tahu bahwa ternyata pilihan di UT ini nggak salah. Ya. Pilihan mereka juga sama dengan pilihan para orang-orang hebat, kan begitu. Siapa saja sih, Bu, atau ada tidak gitu ya? Ada. Jadi gini, UT itu lulusannya kan hampir 2 juta ya. Nah, jadi di situ ada pejabat, kalangan pejabat, seperti misalnya Pak Joko Suyanto, yang Menko Polhukam kita. Nah, kemudian ada juga Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden. Ada Ibu Linda Agung Gumelar, kemudian ada juga Ibu almarhumah Ani Yudhoyono. Dan itu istrinya Pak SBY. Iya, alumni UT juga. Itu di kalangan pejabat ya. Kemudian kalau untuk pejabat tinggi itu ya, pejabat daerah misalnya Gubernur Bangka Belitung almarhum juga Bapak Eko Maulana Ali itu juga alumni MAPUT, program Pasca Sarjana UT. S2-nya di UT. Kemudian untuk Kabupaten Merangin, Pak Masuri, Bupati Merangin. Iya, Bupati Merangin itu juga alumnus S1 UT juga. Iya, seperti itu. Itu untuk kalangan pejabat ya, baik pejabat daerah maupun pejabat tinggi seperti itu. Kemudian di kalangan desain itu juga ada kalangan selebritas loh. Ada juga. Termasuk selebriti yang zaman-zaman ibu dulu, Joshua. Itu juga alumni UT. Joshua. Kemudian yang sekarang nih, Cherry Bell. Itu ada Novi Cherry Bell. Itu juga alumnus UT. Ada juga yang istri wakil gubernur loh. Istri wakil gubernur. Itu yang cantik Arumi Busin. Itu alumni UT juga. Masuk UT nggak salah ya. Nggak salah. Jadi kalangan perguruan tinggi, selebritas dan pengusaha juga. Saya dengar juga saat ini sudah masuk ke semester berapa itu? Sari ini ya? Bukan, Anang Hermansyah. Anang Hermansyah. Yang saya cari tahu ya. Anang Hermansyah juga mahasiswa di Jakarta. PJJ UT Jakarta. Ya mungkin mereka bisa memilih UT ya karena itu tadi ya. Karena sistem belajarnya yang terbuka, kemudian yang jarak jauh jadi tidak menghambat waktu gitu. Kemudian satu lagi, alumni UT juga meliputi kalangan pengusaha. Pengusaha terkenal lah, Kosmetika Sari Ayu, Haji Muryati Sudibyo, itu juga alumnus UT juga. Mustika Ratu ya. Mustika Ratu, Sari Ayu juga banyak sekali Pak Ceki. Biasa sekali Bu ya. Semua nama yang disebutkan tadi ini memang punya peranan penting pada bidangnya masing-masing. Betul kemudian sekali. ini Bu, ini kan jadi pertanyaan banyak orang juga nih. Bagaimana dengan peluang karir alumni? Nah, kalau tadi kita bicara alumninya yang sudah keren-keren gitu ya tentu dong hasilnya yang setelah mereka lulus dari UT, mereka ingin tahu peluang kerja seperti apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, seperti apa sebenarnya peluang karir bagi alumni UT? Peluang karir untuk alumni UT itu sangat kompetitif sekali Pak Ceki. Hal ini dibuktikan dari apa? Nah, untuk tahun 2019 kemarin itu alumni UT terbesar yang mendapatkan CPNS itu dari UT loh. Lulus CPNS terbesar untuk pendidikan guru. Berarti dari keseluruhan itu lulus CPNS yang betul sekali. UT paling banyak. Ada sekitar 20.856 Pak Ceki. Lulusan UT yang diterima. Yang lulus itu sekitar 9.400-an. Dari 20.000 itu.
Jadi Yang 20.000 itu yang mengikuti CPNS UT, CPNS ya. Ya. Nah, hampir setengah dari itu, hampir 9.000 iya lulusan dari UT. Wow, ini luar biasa. Iya. Artinya lulusan UT kompetitif tadi. ya, Kompetitif Ibu dan bilang ya. capable. Capable. Iya, Oke, betul ternyata sekali. Lulusan UT juga bisa bersaing. Gitu Bisa ya. bersaing dengan PTN lain. Iya, bahkan ya ini menjadi lulusan Terbanyak masih penghasil. terbanyak ya, penghasil CPNS terbanyak. 2019 Iya, terakhir betul yang sekali. lalu, ya. Wow, luar biasa. Mungkin ini karena UT adalah perguruan tinggi negeri yang program studinya rata-rata terakreditasi A, Iya, gitu terakreditasi ya. A, B Dan seperti ini itu. selalu dijaga ya, selalu dipelihara, dipelihara dan oleh UT dijaga supaya serta juga diupdate. kualitas juga terjaga. Iya, betul sekali Oke. Pak Zeki. Artinya memang ada banyak jenjang karir ya Bu yang bisa Ada. ditempuh oleh alumni UT ya Bu ya. Iya, betul Nah, sekali. bicara soal alumni dan jenjang karir nih Bu, apakah UT sendiri memiliki wadah untuk para alumni? Oke, iya, ada dong. Ada. Iya. Apa itu? Namanya kan alumni kan. Alumni itu diurus membentuk sebuah kelompok. Nah, kalau di UT namanya IKA. IKA. Ikatan Kelompok Kelompok Alumni Ikatan- Universitas IKUT. Ikatan Namanya IKUT. Keluarga alumni gitu ya. Iya, Ikatan Keluarga Alumni UT. Universitas Terbuka disingkat IKUT IKUT. seperti itu. Oke. Nah, saat ini IKUT diketuai secara nasional itu oleh Bapak Muldoko. Oh, yang alumni Iya, juga ya. yang alumni juga. Doko ya. Iya, betul sekali. Sekali. Oke, teman-teman para pemirsa, luar biasa ya, menarik perbincangan kita dari awal hingga sudah masuk ke pertengahan pembahasan kita ini juga ya. Iya. Tidak lupa kita undang untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini, bila ingin bertanya seputar UT, bertanya seputar UT Jambi, legislasi dan lain-lain, pendaftaran, silahkan langsung bisa mengajukan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan dengan mengisi kolom komentar pada live streaming kita, bisa melalui Instagram di @ut_jambi atau melalui Facebook UPBJJ UT Jambi. Oke, kalau tadi Pak Muldoko ya Bu ya, Iya. itu ketua IKUT secara nasional ya, ketua IKUT umum ya. Nah, untuk di Jambi sendiri Bu, ada pengurusannya juga? berarti ya? Ada. pengurusan. Jadi untuk IKUT Provinsi Jambi saat ini dipegang oleh Pak Holidi, Pak Haji iya, Holidi ya. Pak Haji Holidi SIP MAP seperti oke. beliau dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat. Wah, oke, luar biasa. Beliau yang mengurus Tersebar untuk gitu ya. IKUT Jambi Provinsi Jambi. Iya. Nah, apa tujuan didirikannya IKUT Oke. sendiri Bu? IKUT itu bertujuan itu di dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas SDM manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Dengan cara apa? IKUT itu akan terlibat di dalam Tridharma perguruan tinggi, Oke. kemudian juga memberikan masukan-masukan kepada universitas terbuka untuk pengembangan alma mater. Pengembangan institusi Iya, IKUT kemudian IKUT juga akan menjunjung tinggi nama baik UT seperti itu, kemudian membina persahabatan dan persatuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antar alumni universitas terbuka. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah terus membantu perguruan tinggi Iya. memelihara ya serta Iya, betul mengembangkan sekali. Dharma perguruan tinggi itu sendiri, kemudian tak lupa juga memberikan masukan, Iya. memberikan beberapa Memberikan saran untuk perbaikan kepada- universitas Iya, terbuka ke di- depannya. perbaikan layanan Dan yang juga terakhir perbaikan itu dampak alumni yang membina kekeluargaan antar alumni. Nah, itu dia. Nah, itu untuk nanti Itu yang arahnya ke dijaga ya. jenjang karir alumni Iya. seperti itu. Nah, jadi tetap ada. Jadi kita ya walaupun dengan sistem belajar seperti ini tetap punya ikatan alumni juga Iya ya. dong, harus. Belajar tadi. Satu hal lagi nih Bu, sebelum kita menjawab pertanyaan yang mungkin sudah banyak masuk nih oleh sobat UT di rumah. Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mewajibkan untuk para lulusannya ini mengisi yang namanya penelusuran jejak alumni atau Iya, tracer study ya tracer bahasanya. study, Nah, iya. ingin saya dan sobat UT ketahui nih Bu, apa sebetulnya tracer study ini Bu? Dan apakah lulusan UT juga wajib mengisi ya? tracer study. Oke. Jadi begini Pak Ceki. Ya. Tracer study itu ialah sebuah penelitian atau sebuah metode itu mengenai situasi alumni khususnya dalam mereka nanti bagaimana pencarian kerjanya, kemudian situasi kerja, kemudian bagaimana pemanfaatan pemerahan kompetensi selama kuliah di UT. Oh. Jadi intinya tracer study ini untuk perbaikan UT ke depan juga.
Jadi masukan-masukan dari alumni itu sangat dibutuhkan. Nah, setiap alumni itu harus mengisi form di Tracer Study. Ada ininya kan, ada linknya seperti itu. Tinggal melakukan input di situ, ada mengisi NIM atau NIK, nomor induk KTP-nya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh si mahasiswa. Jadi Tracer Study ini dari proses awal, dari input, kemudian diproses, output sampai outcomes-nya. Seperti itu. Untuk jadi UT sendiri seperti itu. Untuk selalu menjaga kualitas dan mengembangkan layanan kepada mahasiswa. Ibaratnya rekam jejak alumni lah seperti itu. UT juga harus tahu dong bagaimana keadaan para alumninya saat ini. Dan UT itu sudah sejak tahun 2008 Pak Ceki melakukan Tracer Study ini untuk alumninya. Seperti itu. Bagi lulusan UT nih yang menonton, mungkin ini juga kembali kita ingatkan untuk mengisi Tracer Study bagi para alumni yang pastinya harusnya bangga dengan alma maternya. Nah, bagi lulusan UT juga wajib mengisi ini, Bu. Cara-caranya mungkin bisa dijelaskan singkat saja, Bu. Yang pertama itu bagi alumni itu setelah mereka menjadi IKUT, keluarga IKUT kemudian buka link deh di http://tracer.lppm.ut.ac.id pada browser. tracer.lppm.ut.ac.id. Kemudian loginnya dengan menggunakan NIM, atau juga bisa menggunakan NIK. Kalau lupa misalnya udah lama nih. KTP silakan deh. Kalau KTP kan nggak mungkin lupa ya. Ada terus ya. Ada terus di dompet. Manapun pergi. Kemudian silahkan mengisi kuesioner dan melengkapinya. Seperti itu Pak Jeki. Jadi simple ya. Simple banget. Mengisi Tracer Study ini. Mungkin bagi teman-teman yang tadi terlewat untuk mengetahui linknya bisa cek di website UT Jambi ada informasi mengenai Tracer Study bagi alumni. Baik, Sobat UT, jadi nih untuk diketahui bahwa ternyata UT itu adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan sudah ada sejak kurang lebih 38 tahun yang lalu tepatnya di tahun 1980 September 84. Dan tidak perlu khawatir setelah lulus mau kemana, karena ada juga wadah ikatan alumni juga di mana dan dimanapun dapat menjadi wadah bagi para alumni untuk berbagi informasi baik soal jenjang karir dan informasi berguna lainnya. Jadi Sobat UT yang belum bergabung dengan Universitas Terbuka wajib gabung nih bersama kita. Nah, kalau masih ada yang bertanya nih, Bu, kenapa harus kuliah di UT? Ada banyak alasan kenapa kita harus pilih UT. Yang pertama itu UT itu merupakan universitas negeri, bukan swasta. Itu yang pertama. Itu yang harus ditanamkan. Bahwa UT itu negeri. Kemudian sistem belajar di UT itu perguruan tingginya jarak jauh dan dengan sistem online. Jadi siapapun dimanapun itu bisa mengambil kuliah di UT karena tidak harus tatap muka gitu kan. Kalau jauh di Merangin misalnya begitu mau kuliah, nggak ada ongkos nih, ambil UT aja seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jurusan di UT itu program studinya terakreditasi A dan B seperti itu. Kemudian UT itu kan terbuka tadi, terbuka itu tidak ada batasan usia, siapapun tahun ijazah kapanpun boleh ikut di UT. Kemudian biaya UT itu amat sangat terjangkau. SKS-nya itu sekitar 36.000 hingga 78.000 per SKS. Sangat terjangkau. Kalau rata-rata kita bisa mengambil 20 SKS saja satu semester berarti hanya sekitar 1 juta ke atas sedikit. Nggak sampai ya? Kurang lebih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta seperti itu. Dan itu juga dan kalau misalnya lagi nggak ada uang nih, ngambil tuh diturunin SKS-nya seperti itu. Boleh, ada dua, ada SIPAS dan non SIPAS, sistem paket semester dan non sistem paket semester. Yang begitu tuh yang non paket. Non paket seperti itu. Jadi dengan non paket bisa memilih mata kuliah kita pilih sendiri ya. Nanti dapat katalognya, dapat panduan seperti itu. Luar biasa fleksibel nih saya ambil fleksibel gitu. Sangat fleksibel. Jadi boleh bekerja sambil kuliah seperti itu. Juga, untuk waktu. Dan satu lagi
itu mahasiswa di UT kuliah itu juga sama dengan universitas negeri yang lain. Maksudnya? Dalam arti kata juga menyediakan banyak beasiswa untuk mahasiswa. Iya dong. Wah. Ada seperti beasiswa peningkatan prestasi akademik PPA. PPA. Ya? Iya, kemudian ada juga beasiswa KIPKA, Kartu Indonesia Pintar. Ya, Kemudian ada juga corporate untuk CSR. Ada Corporate juga. Iya, sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Oke. Wow, Gitu. ternyata juga ada beasiswa nih. Iya. Mahasiswa UT ya. Ada Iya. yang namanya beasiswa PPA, Betul sekali. KIPKA, dan CSR ya. Tentu ini tergantung program yang diberikan ya. Iya, betul nantinya sekali. ya buat para mahasiswa. Buat para mahasiswa. Iya. Ada lagi Bu yang alasan lain kenapa harus pilih UT? Ya, yang pasti tadi itu kalau di UT memang jarak ya tadi Ya. ya, kita bisa fleksibel, kita bisa mengatur waktu sendiri kapan kita mau belajar, kapan kita bekerja itu bisa kita mengatur sendiri. Oke. Dan waktunya pun sama. Kalau di S1 itu sekitar 155 misalnya SKS Ya. sama juga di UT juga seperti Oh, itu. sama saja. Sama saja. Cuman bedanya mungkin di itu tadi ya, di pembelajaran Pembelajarannya kemudian secara mandiri tadi. secara mandiri, jarak jauh, media. iya melalui media baik cetak dan non cetak. Oh. Kemudian gini Pak Ceki, Ya. kalau dalam mempelajari modul UT itu memang sudah dirancang khusus untuk pendidikan tinggi jarak jauh seperti itu. Apanya tuh yang sudah? Modul UT-nya. Oh, modul Iya. menarik gitu ya. Dibuat menarik, semenarik mungkin untuk memang khusus untuk pembelajaran jarak jauh. Oh, beda. Jadi dong. beda tuh dengan modul-modul buku yang lain. Iya, BMP misalnya di Unja beda dengan BMP-nya UT seperti itu. Oh. Akan memudahkan si mahasiswa Ya. untuk mempelajari modul Oke, seperti itu. Tujuannya tidak bukan supaya mahasiswa yang mungkin tidak terbiasa dengan pembelajaran Iya, jauh, jarak jauh jadi akan tidak merasakan. betul sekali Pak Ceki. Iya, betul sekali. Memang BMP tadi yang sudah di set sedemikian rupa, Iya. menarik mungkin sehingga mudah dipahami lah. Iya, betul Gitu ya. sekali. Ya, sahabat UT, wah luar biasa sekali ya perbincangan. Nggak terasa kita ya. hari ini. Jadi tunggu apa lagi nih? Segera daftarkan diri. Bisa. Kalau dirinya sudah, ya adiknya mungkin Bu. Iya, Ya, betul masih sekali. ada Keluarganya yang lain. keluarganya, adik, kakak, dan keluarga untuk segera bergabung dengan UT Jambi. Iya, benar Jadi, sekali. caranya gampang ya. Cukup akses ya SIA UT di sia.ut.ac.id atau penjelasan lebih detail mengenai registrasi kita mungkin akan kupas nih, saya kasih bocoran Iya. buat minggu depan Bu. Oke deh. Nah, Menarik jadi para- sekali itu ya, ya tentang para- registrasi ya. Calon mahasiswa yang berminat ya bergabung bersama UT, nantikan nih nonton nih. Minggu depan kita hadir kembali, kita akan kupas tuntas mengenai registrasi ya pendaftaran di UT yang Iya, betul sangat sekali. gampang. Baik, seperti janji kita tadi nih Bu. Nah, kita mau buka sesi tanya jawab. Sudah banyak yang muncul ya? Sepertinya sudah banyak sekali. Wah. Sebelum ini kita sudah bagikan umpan ya di Instagram untuk mereka bisa bertanya atau memberikan saran ya terkait tema kita hari ini. Iya. Baiklah, kita akan coba baca dulu nih pertanyaan yang masuk. Sebentar. Terima kasih ya yang sudah menonton dan sudah memberikan pertanyaannya kepada kita di sini. Baik, sebentar kita buka dulu. Ya, tadi kita sudah menanyakan di Instastory gitu ya, apa kesan dan pesan ya bagi para alumni yang barangkali sudah menyaksikan atau merasakan ya seperti apa pembelajaran di UT ini. Saya bacakan beberapa Instastory? ya di Instastory Bu, ada kesan dan pesannya dari Juwiita.sari di Instagram ya. Kita buka. Bangga sekali ya karena UT menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh, jadi mahasiswa memang dituntut belajar mandiri tadi ya. Iya, betul Nah, sekali. dirasakan nih oleh Pak alumni nih. Alumni ya? Seorang alumni. Iya dong. Kemudian dari Yuniwati 90, UT the best. Lalu dari Alhamdulillah. Baramas Yudra, UT luar biasa, mantap pol. Oke. Aduh. Dari Igo Johannes BN, makin jaya UT. Terima kasih. Amin, yang terima sudah kasih memberikan, teman-teman alumni. pesan dan kesannya ya. Kita beralih ke Instastory berikutnya. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan ini dari Zulaira_NST. Kak, aku mau tanya dong, pembelajaran di UT itu gimana Kak?
pembelajaran yang tadi Bu, mungkin bisa diulang singkat aja Bu. Oke. Jadi gini, pembelajaran di UT itu ini apa ini? Yang pembelajaran maksudnya cara belajarnya. Ya, cara belajar. Oke. Cara belajar di UT itu cara belajar dengan konsep mandiri. Mandiri Dimana, tadi ya? Iya, mandiri Ya. di mana inisiatif itu ditentukan oleh mahasiswa sendiri, Nah. prakarsanya. Ya. Harus mempunyai motivasi, harus memiliki selain motivasi, tidak cukup dengan motivasi tentunya kan. Motivasi udah kuat, tapi kita nggak bisa memanajemen waktu. Ya. Nah itu tadi, manajemen waktu juga kita harus punya skill untuk time management. Time management juga Harus bagus. Kemudian juga harus memahami tentang teknis tadi. Teknis misalnya cara membaca modul, cara belajar di UT, itu nanti kita membuat planning seperti itu. Membuat jadwal harian. Jadi kalau misalnya modul itu 12 SKS seperti itu, nanti diajarkan di UT bagaimana caranya supaya modul 12 SKS itu habis dibaca. Iya begitu. Itu ada sesi itu nanti di layanan LPK BJJ namanya. Nah, jadi diajarin. Zulaira_NST pembelajarannya tadi sudah dijelaskan, memang membutuhkan inisiatif sendiri, tapi jangan khawatir, akan ada sesi khusus bagi mahasiswa baru untuk diberikan informasi seputar cara belajarnya yang baik ya, dengan sistem belajar jarak jauh. Ada lagi nih Bu, boleh Bu ya? Boleh, dari silakan. @andika2904_. Wah, ini agak sedikit berbeda Bu. Apa di UT wisudanya secara daring terus? Nah, bicara wisuda ini Bu, udah nggak sabar langsung udah mau wisuda ini ya. Wisuda di UT itu karena pandemi makanya daring. Karena pandemi. Iya dong. Kalau tidak itu ada namanya wisuda daerah WDD. Ya. Nah itu kan diselenggarakan juga oleh UT. Seperti ada juga wisuda yang dari UT pusat kok, yang diselenggarakan oleh UT pusat. Nah jadi ada beberapa yang misalnya diundang, mendapat undangan. Dari yang terpilih mendapat undangan akan datang ke Jakarta. Mungkin ada teman-teman, mungkin kan alumni yang pengen banget lihat UT pusat tuh gimana sih kampusnya. Nah itu nanti akan mendapatkan undangan. Mungkin karena jumlah mahasiswa yang banyak ya. Iya, cuma ada perwakilan, makanya tetap kita. Iya, kalau ke UT semua, habis nanti tiket pesawat ya. Iya, saking banyak. Iya, kan UT aja 27.300 coba. Iya. Jadi itu ya mengenai wisuda, Mas Andika 2904. Wisuda UT yang daring saat ini hanya karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga UT kita bisa menyelenggarakan lagi ya. Kembali menyelenggarakan. Jadi ada rasa kuliah katanya. Udah capek-capek kuliah nggak dirayain gitu. Memang ini bagi sebagian besar orang memang tetap muka kalau wisuda Bu ya. Iya. Wah. Biar bisa foto-foto kenangan buat keluarga. Iya. Masih ada nih Bu yang sepertinya ini oke. Dari Mas Gilang _Waluvi. S2 hukum kapan buka nih? Pengen S2 hukum nih Bu? Oke. Nah, untuk teman-teman program magister ya, insya Allah S2 hukum kita ini akan buka di 2022.2. Wow, berita baik. Iya. Jadi mudah-mudahan ya. Para alumni yang juga sudah sekarang lagi digodok nih prosesnya. Mudah-mudahan di 2022.2 nanti semester. Iya, mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan di semester depan sudah buka. Iya betul. Sudah buka. Dan kebetulan juga S1 hukum itu sudah akreditasinya. Iya sudah A. Ya. Iya. Banyak sekali. Jadi para alumni UT Prodi Hukum khususnya bisa langsung lanjut ya. Lanjut ke magister hukum. Tidak untuk kemungkinan para lulusan S1 ilmu hukum dari perguruan tinggi lain. Silahkan bergabung di Universitas Terbuka melalui program S2 Magister Hukum. Nah, tadi kita bicara pengurus, ada yang menyinggung pertanyaan masalah pengurus Pokjar dari Uniwadi 90. Bagaimana cara menjadi pengurus UT? Pengen jadi pengurus nih. Gimana cara jadi pengurus nih? Ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada mahasiswa gitu ya, yang pengen jadi pengurus misalnya, kumpulin aja misalnya sekitar 50 boleh, 100 lah kalau bisa 100, paling sedikit itu 50 akan kita bina. Sedikit 50 orang calon mahasiswa baru yang melakukan berhasil direkrut, kemudian sama-sama nanti melakukan registrasi.
Nah, kita juga sekarang sedang ada program pengembangan pembinaan Pokjar baru seperti itu. Jadi ayo deh, kalau bisa membawa sekitar, apalagi kalau 100 ya, itu kita tunggu-tunggu seperti itu. Boleh nih ya, karena ya untuk partisipasi masyarakat kita gitu ya. Sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak bisa sebenarnya kalau memang Mbak Yuniwati berminat ya dengan penerimaan mahasiswa UT yang tidak memandang usia. Iya betul sekali. Harusnya siapapun bisa diajak. Kayak Batanghari itu kan pangsa pasarnya tinggi juga, itu lumayan, itu jauh. Luas sekali karena wilayahnya. Boleh nih kalau jadi nambah keluarga baru kita. Nambah kita. Jadi cita-cita kita bisa 50 Pokjar deh. Kalah-kalahkan Palembang. Betul Palembang. Mahasiswa juga banyak. Gitu, iya, mudah-mudahan amin. Nah, ini ada juga pertanyaan yang terakhir di tanggapan Instastory dari satu orang tapi 2 pertanyaan. Iya. Dari @mkhyRN ya, kelompok belajar itu harus sejurusan ya Kak. Nah, yang kedua, kalau kelompok belajar itu kita yang nyari sendiri ya. Jadi pertama, Pokjar tadi harus sejurusan kah? Dan yang kedua, harus nyari sendiri ya. Gimana Bu? Oke, ini Pokjar mandiri ya. Ya. Nah, kalau misalnya, kalau Pokjar mandiri itu, ya boleh, walaupun beda belajar, yang pentingnya tujuannya satu. Ya. Bagaimana caranya si mahasiswa itu cepat selesai dan lulus dari UT kan? Jadi bisa dilakukan. Itu, kalaupun memang tidak harus satu jurusan, tidak apa-apa. Untuk misalnya program pendas nih, Pokjar non pendas misalnya, ada beberapa masuk dari program misalnya PST atau fisik, ya bergabunglah di Pokjar non pendas seperti itu. Jadi tidak harus sebenarnya. Tidak harus. Jadi sistem belajarnya nanti yang misalnya yang satu program studi ya silahkan belajar nanti sama-sama. Terus nyari sendiri gitu maksudnya gimana tuh? Apanya apakah tuh? Harus nyari sendiri anggota mahasiswa Pokjar ini tadi? Nah, gini kan kita kan sudah punya Pokjar ya di tiap daerah. Nah, itu bisa ditanyakan tuh, libatkan pengurus Pokjar yang sudah ada di daerah. Nah, mereka nanti kan punya tuh data-datanya tuh. Misalnya ada mahasiswa yang program studinya misalnya ini mungkin masih baru mungkin ya. Nah, mereka saya nih kok sendirian gitu dari agribisnis sendirian nih. Gimana ya? Cuma kita yang lain mungkin pas OSMB tuh hanya yang kenalnya pas fisik gitu, iya. Nah, coba deh hubungi Pokjar masing-masing ada di kabupaten kota, nanti silakan bertanya di UT Jambi gitu kan, nanti tinggal lapor, ada nggak teman-teman yang satu jurusan dengan saya, seperti itu. Gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, itu tadi dari Instagram. Kita coba beralih ke Facebook nih, ada yang mengomentari postingan kita tadi nih. Dari Abdul Aziz, dia bilang bangga jadi mahasiswa UT Jambi. Iya dong, terima kasih Mas Abdul Aziz ya sudah menyatakan bangga menjadi mahasiswa UT Jambi. Terima kasih Mas Aziz. Ini mungkin jadi pelecut semangat kita ya Bu ya. Iya betul sekali. Untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Kita lebih dari pelayanan prima. Melebihi itu ya. Iya. Mudah-mudahan para mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa puas ya dengan pelayanan kita. Amin, semoga. Dan yang kita harapkan adalah para mahasiswa UT Jambi juga lancar kuliahnya, lulus tepat waktu, dan bisa bersaing ya di luar membuktikan bahwa lulusan UT itu kompetitif tadi ya. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ini. Dan waktu juga sudah habis. Sudah berada di penghujung ini kita Bu. Iya. Mungkin sedikit saja lagi Bu, kita minta apa pesan ini yang bisa Ibu sampaikan kepada mahasiswa UT dan calon mahasiswa UT. Pesan saya kepada para mahasiswa juga kepada calon mahasiswa UT. Jangan ragu kuliah di UT. Kemudian lakukan yang terbaik, berikan effort terbaik teman-teman agar supaya bisa lulus dengan tepat waktu. Dan kami akan terus mendampingi teman-teman semua. Seperti itu. Luar biasa. Itu untuk mahasiswa Bu. Iya. Nah, untuk calon mahasiswa. Untuk calon mahasiswa, jangan ragu kuliah di UT. Pokoknya UT itu the best ya. Luar biasa sekali teman-teman, para pemirsa yang menyaksikan live streaming Instagram dan Facebook UT Jambi hari ini. Perbincangan kita dari awal hingga akhir mengenai kelompok belajar, sistem belajar dan alumni UT hari ini di program Tanya UT sudah berakhir. Terima kasih atas segala atensi yang masuk ya. Terima kasih perhatian, pertanyaan, komentar, pesan dan kesan yang masuk. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, berguna bagi UT.
untuk terus memberikan layanan yang melebihi dari melayani prima yang seperti itu Amin, kita amin, sampaikan tadi. amin. Sampai jumpa di acara Tanya UT minggu depan dengan materi yang lebih menarik dan Registrasi. lebih detail ya Iya. mengenai registrasi akan kita siapkan. Nah, para mahasiswa baru, calon mahasiswa baru juga jangan ketinggalan acara ini. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala Sama-sama. kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat, tetap sehat, dan kami Jaga akhiri. kesehatan, Ya. jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.